Puji Tuhan. Oke, saya ingin tanya sama saudara, siapa yang bawa duit hari ini? Oke, coba yang bawa duit. Kalau saudara nggak bawa duit, saya nggak khotbah nih saudara. Karena hari ini saudaraku ada kaitan dengan duit. Siapa? Yang bawa duit coba angkat tangan. Oke. Yang bawa kartu kredit angkat tangan. Ya. Yang bawa ATM angkat tangan. Yang bawa dompet. Yang punya emas di anting gitu dia. Oke ya. Jadi saudara yang bawa emas, yang bawa ATM, yang bawa kartu kredit, yang bawa dompet, ya. Saudara dengarkan khotbah saya baik-baik. Ya, kalau nggak bawa silakan pulang saudara. Tapi saya yakin saudara pasti bawa semuanya ya. Oke, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, merdeka dari ikatan akan uang. Merdeka dari ikatan akan uang ya. Saya akan bacakan firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu. Tahu nih, sotoy saudaraku ya, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Saya nggak tahu dalam keluarga saudara ada karakteristik ini nggak? Ya, penuh dengan kedengkian satu dengan yang lain, saling curiga, ya suka fitnah, ya dan suka menciderai. Nah, itu ada nggak saudara? Kalau ada, nah saudara perlu lagi membaca ayat yang kelima, ya. Percekcokan antara orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Selamat dan berbahagia bagi saudara yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara, mari bersama-sama kita membaca sekali lagi 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Ya. Oke, oh kelewatan. Baik. Oke, kita baca ya, 1 Timotius 10 ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku, ketika kita membaca ayat ini, saudaraku, apa kesan dari ayat ini, saudara? Kesan dari ayat ini seolah-olah menjadi kaya itu adalah sesuatu yang salah. Kesan dari ayat ini saudaraku, seolah-olah menjadi miskin itu adalah sesuatu yang mengenaskan. Ayat ini sebenarnya tidak berbicara tentang menjadi kaya itu salah atau menjadi miskin itu adalah suatu kutukan. Sebab saudaraku, kalau kita membaca di dalam kitab suci, saudara, ya kalau kita membaca dalam kitab suci, di dalam Amsal pasal 22 ayat 2, 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-7. Coba kita baca, ya Amsal 22 ayat 2, 1, 2, 3. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan.
Jadi kalau kita membaca ini, so jelas Tuhan itu nggak anti kok dengan kekayaan. Tuhan tuh nggak anti sama orang yang banyak duit begitu loh. Ya, tapi Tuhan juga peduli sama orang-orang yang miskin. Makanya orang kaya sama orang miskin dipertemukan. Agar orang kaya menjadi berkat buat orang miskin. Dan orang miskin mungkin dengan tenaganya, dengan kemampuan yang sederhana, dia bisa membantu orang kaya. Jadi saudara, ayat ini sama sekali tidak berbicara tentang menjadi kaya itu salah. Atau menjadi miskin itu satu kutukan. Bukan saudara. Kalau demikian sebenarnya ayat ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang sesuatu yang sangat serius tentang ikatan. Sebuah ikatan yang mendatangkan kehancuran. Ikatan ini bukan saja dapat terjadi kepada orang yang kaya, tapi juga bisa terjadi untuk orang yang miskin. Jadi saya lagi sedang berbicara sesuatu prinsip atau esensi. Saudara. Kalau Anda mengerti ini, maka Anda akan beres di dalam keuanganmu. Keuanganmu akan menjadi keuangan yang kudus, bukan menjadi keuangan yang kudis. Keuanganmu menjadi keuangan yang saleh, bukan menjadi keuangan yang salah. Ya. Baik, mari bersama-sama kita melihat ini, saudaraku ya. Apa yang sangat penting yang kita perlu perhatikan dalam ayat ini? Yang perlu kita perhatikan, saudaraku, adalah suatu ikatan yang ditandai dengan cinta. Cinta itu adalah suatu ikatan, saudara. Siapa di sini yang pernah pacaran? Ayo. Suamimu jadi mantan pacar kan? Iya toh? Dulu waktu kita pacaran gimana, saudara? Ada ikatan nggak? Iya toh? Waduh, kalau dia ngomong sedikit aja sama cewek lain, waduh, rasa cemburunya besar. Nah, itu ikatan, saudara. Iya toh? Nah, biasanya sekarang kalau udah menikah aja, udah nggak ada ikatan itu tuh, ikatan getaran, ya, ikatan kehangatan, udah hilang, so aku jadi dingin begitu. Ya, jadi si istrinya ngomong sama cowok lain, ya si cowoknya ngomong sama wanita lain. Waduh, nggak ada ikatan sama sekali, saudara. Nah, itu yang bahaya, saudara. Ya, nah, mari bersama-sama kita lihat, saudaraku ya, bagian ini, saudaraku ya, ialah cinta uang. Itu estinhe pilar guria, ya, pilar guria. Ini dalam bentuk feminim, saudaraku ya. Jadi kalau dalam bentuk feminim itu diterjemahkan dengan cinta uang dalam bentuk feminimnya. Tapi kalau dalam bentuk maskulinnya itu ya, dalam bentuk maskulin itu, ya, pilar guros, ya, pilar guros itu sebenarnya kata yang sama. Cuman yang satu feminim, yang satu maskulin. Heran, ketika diterjemahkan itu menjadi budak, bukan cinta. Tapi budak. Baik dalam bentuk feminim maupun dalam bentuk maskulin, dua-duanya sama. Intinya adalah kita diperbudak. Kita terikat sedemikian rupa dengan yang namanya uang. Dengan yang namanya harta. Ciri dari orang yang terikat dengan uang atau menjadi budak dan begitu mencintai uang, saudaraku, keberhargaan dirinya ditentukan oleh uang. Betul, saudaraku, ditentukan oleh uang. Kalau dia tidak banyak uang, dia minder. Dia minder, saudara. Dia merasa hidup itu nggak berarti begitu loh. Dia suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Aduh, kok dia kaya ya? Kok lebih kaya dari saya ya? Dia minder, saudara. Tapi sekaligus dia juga bisa menjadi sombong, saudara. Karena duitnya banyak, saudaraku. Sehingga akhirnya dia melihat, tuh, gue lebih kaya dari lu loh. Ya, makanya lu jangan macam-macam begitu loh. Jadi orang yang menjadi budak uang, dia akan memiliki cara pandang yang keliru tentang dirinya. Bahwa dirinya itu ditentukan oleh seberapa banyak uang yang dia punya. Nah, kita nggak boleh kayak begitu sebagai orang Kristen, saudaraku. Ya, tolong ada catatan ya, jangan ketika saya ngomong kayak begini nih, dipenggal-penggal kalimat, oh kalau gitu uang salah ya, kalau gitu saya buang uang deh. Soal gue nih, kalau ada di antara saudara ada yang buang uang, tolong kasih Bu Estin, pasti dipakai buat pekerjaan Tuhan. Ya. Oke, jadi saudaraku itu cinta akan uang, yaitu di dalam beberapa terjemahan diterjemahkan dengan perbudakan, budak, menjadi budak akan uang. Selanjutnya saudara, kenapa ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya? Tak kalah kita itu mencintai uang atau diperbudak oleh uang.
Nah ini menarik sekali, so aku di dalam bahasa Yunani dikatakan ini, pisagar panton ton kakon. Itu kata kakon itu berasal dari kata kakos. So aku di dalam bahasa Yunani, so aku ada dua kata yang diterjemahkan jahat. Yang pertama itu adalah sophos. Sophos itu kejahatan. Di mata Tuhan semua kejahatan kualitasnya sama. Tapi kejahatan yang kedua itu kakos. Sama juga di mata Tuhan itu adalah hal yang sama, jahat. Tetapi di dalam di dalam kaitannya dengan manusia, kakos itu lebih mengerikan dari sophos, saudaraku. Lebih mengerikan. So, aku secara semantik saya coba berusaha mencari, mendalami. Kakos ini di dalam perjanjian baru itu digunakan di ayat mana saja. Banyak sekali, saudara. Ya ini kalau dikotbahkan lagi bisa bikin seminar nih untuk kakosnya aja nih. Ya, banyak sekali. Saya kutip saja 10, saudaraku. Lebih dari 10, saya lupa lah. Kurang lebih sekitar 20-an ke atas, saudaraku ya. Kalau saya cuma hanya ini saja, nanti khotbah semantik, so aku nggak enak, nggak seru gitu loh ya. Oke. Jadi soku kata kakos ini soku itu kejahatan, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Kata kejahatan di situ soku adalah satu kata yang kalau kita membaca dalam Lukas pasal 23 ayat 22, itu adalah kata yang menggambar orang ini layak dihukum mati. Saya pengen tanya sama saudara, kejahatan apa di Indonesia yang layak dihukum mati? Masa nempeleng istri, hukuman mati? Ya enggak lah saudara. Masa kita menipu orang, misalnya menipu perusahaan begitu ya, dengan uang 100 juta begitu loh. Masa hukumannya mati? Enggak lah saudara. Ya paling 5 tahun, paling 7 tahun gitu ya. Dan sebagainya. Hukuman mati itu apa saudara? Kalau kita membunuh orang. Kalau kita melakukan kejahatan extraordinary. Kayak narkoba lah, segala macam lah. Ya ini hukumannya mati saudara. Layak dihukum mati. Jadi betapa seriusnya kata kakos ini. Karena punya daya rusak yang sangat besar, saudara. Selanjutnya saudara adalah kejahatan agama. Nanti saudara baca deh, Kisah 9 ayat 13. Ya, orang mengatasnamakan agama, menindas orang lain. Kekristenan tidak boleh mengatasnamakan kekristenan, mengindas orang yang berbeda dengan agama kita. Nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Karena Tuhan mencintai semua orang di dunia ini. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang yang fundamental, saudaraku ya, yang hanya melihat ayat itu secara harafiah. Tak boleh, saudara. Kita harus menjadi orang Kristen yang mencintai segala bangsa. Kehadiran kita sebagai orang Kristen adalah kehadiran untuk menjadi berkat buat segala bangsa. Karena kita adalah keturunan Abraham di dalam Kristus. Anda baca nanti Perjanjian pasal 18, ayat 18 dan 19. Keturunan Abraham itu harus punya misi, jadi berkat buat segala bangsa. Yang ketiga saudara adalah kejahatan atas rakyat. Jadi menindas rakyat, saudara. Dengan kejahatan dia menipu rakyat. Dia menggunakan kekuasaan, dia menggunakan posisi, dia menggunakan cara apapun untuk bagaimana merugikan rakyat. Menghancurkan rakyat. Itu apa namanya, saudara? Ya, itu namanya korupsi lah, apalah macam-macam lah, saudara. Ya, apalagi saudara yang keempat, merusak kebiasaan baik. Jadi kalau saudara ada kejahatan yang modelnya kakos, saya berani katakan Anda pasti berubah. Nanti Anda akan melihat suami Anda kok jadi orang berbeda gitu loh. Kayaknya dulu suami saya nggak modelnya kayak begini gitu loh. Tapi ketika dia cinta sama uang, terikat sama uang dan diperbudak sama uang, tiba-tiba dia berubah, saudara. Ya, kan ada salah satu direktur bank kan. Iya toh. Sampai istrinya digugat begitu ya. Wah, jadi aneh banget saudara, itu suaminya itu. Ya. Oke, kemudian apa lagi saudara ya? Ini bagian dari penyembahan berhala. Jadi saudara yang namanya berhala itu bukan sekadar kita pergi ke dukun begitu ya. Nyembah-nyembah batu, enggak. Tak kala Anda diperbudak sama uang, cinta sama uang, Anda lagi sedang menyembah berhala, enggak peduli Anda ke gereja atau tidak. Dan lagi saudara, kejahatan yang melahirkan kejahatan yang lebih keras. Jadi saudara jangan berpikir ketika engkau cinta uang, enggak melahirkan kejahatan, atau kejahatan hanya untuk dirimu sendiri, enggak. Itu akan membuat orang lain
akan melakukan kejahatan yang lebih keras. Jadi ini bersifat menular, saudara. Apalagi, saudaraku? Bersifat buas. Nanti Anda baca ya. Kemudian merusak perdamaian. Itu gara-gara uang, saudaraku. Keluarga itu bisa pecah loh. Dia nggak peduli papa, dia nggak peduli mama, dia nggak peduli kakak, dia nggak peduli adik, nggak peduli, saudaraku. Pecah itu keluarga. Ya, siapa yang udah ngerasakan? Berdoalah sama Tuhan, ya, agar Tuhan memberikan pemulihan buat keluarga. 9, mengotori hati. Ya, 10, yang membunuh nabi-nabi dan bahkan Mesias. Gara-gara kejahatan ini, saudaraku, Mesias dibunuh, Yesus kita. Jadi ini sangat mengerikan sekali, saudara. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita ini tidak terjebak dalam hal ini, saudaraku? Nah, Rasul Paulus memberikan kepada kita berapa prinsip yang penting ya supaya kita tidak terjebak ke sana. Ya, yang pertama, prinsip kecukupan. Sama-sama kita katakan, saudaraku, 1, 2, 3. Apa, saudaraku? Prinsip kecukupan. Nah, ini menarik sekali, saudaraku, kata yang ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Kemudian ayat yang ke-8, asal ada makanan pakaian, cukuplah. Kata cukup ayat 6 dan kata cukuplah ayat 8, itu dalam bentuk mood yang berbeda, saudara. Menarik sekali. Kalau di dalam ayat 6 itu, ya, kata cukup itu dipakai kata autarkeas. Autarkeas. Itu dari kata arkeo. Jadi ada auto. Auto itu apa? Automatic. Tahu ya automatic ya? Dengan sendirinya. Jadi begini, saudaraku. Tak kala kita menghadapi situasi yang menggoda kita untuk kita tiba-tiba mencintai uang, secara otomatis harusnya kita lawan. Gak boleh kita biarkan begitu menguasai pikiran kita. Secara otomatis atau dengan sendirinya itu ada di dalam dirimu. Jadi sebenarnya istilah cukuplah di sini itu bukan sesuatu makhluk asing, sesuatu yang aneh, sesuatu yang jauh di sana. Saya ingin katakan kepada saudara, setiap orang yang ada di dalam Kristus, yang sudah lahir baru, sebenarnya prinsip cukup ini sudah ada di hatimu. Cuma persoalannya waktu kita menghadapi pencobaan itu muncul nggak secara otomatis? Atau kita matikan prinsip ini, saudaraku. Seringkali, saudaraku, ya, kita gini, aduh rasanya kalau gua gak banyak duit nih, gak pakai segala cara untuk dapat duit begini, aduh gimana ya, tiba-tiba muncul di hati, udah cukup, kamu kok udah punya baju, udah bisa makan, cukup. Enggak, dimatiin, saudara. Muncul lagi, enggak, dimatiin, sampai akhirnya dia gak mau ngomong lagi, saudara. Itu hati nurani yang murni. Jadi kok tak kalah hatimu ngomong, udah cukup, jangan terusin. Cukup, jangan terusin. Cukup, jangan terusin. Kalau itu sudah berbicara secara kuat dalam hatimu, berhenti. Saya pada titik itu berhenti, karena itu akan menghancurkan hidupmu. Ya, itu hutos. Nah, yang kedua saku adalah cukuplah. Ya, cukuplah itu ini menarik, saku, ya. Itu dipakai kata kerja dalam bentuk di masa yang akan datang. Arti begini, kalau kita cukup hari ini, kita otomatis percayalah bahwa ke depan nanti semua akan dicukupi Tuhan kok. Jangan pernah ragu. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik kok sama saudara. Dia mengenal saudara. Tadi kita sudah nyanyikan lagu itu. Jangan khawatir. Ya. Nah, kata cukuplah di sini juga bukan berarti, nah gini saudaraku ya, kita menjadi orang Kristen yang mediocre di dalam kerja. Ya cukuplah, yang penting gue bisa pakai baju, gue bisa makan di warung, ya udah cukuplah. Ngapain gue mesti kerja apa rajin, kerja yang penuh dengan kreatif begitu ya. Enggak, saudaraku, ayat ini tidak ngomong kayak begitu. Ayat ini saudaraku ada di dalam sebuah konteks kebahayaan. Jadi kalau sesuatu yang bahaya itu datang, kita punya prinsip cukuplah. Tapi kalau lagi nggak bahaya, bukan berarti saudara menjadi orang Kristen yang mediocre di dalam kerja. Anda harus menjadi orang Kristen yang tetap excellent.
menjadi orang Kristen yang rajin, menjadi orang Kristen yang kreatif di dalam pekerjaan. Supaya dapat keuntungan, gitu loh. Ya, jadi tolong saudara ya, jangan saudara membaca ayat ini, lalu kasih tahu bos Anda, bos, aku nggak perlu rajin-rajin bos. Pak, kalau ada kalian kayak begini, dia nggak ngerti ayat ini, buru-buru pecat, itu bahaya, itu karyawan. Dia menggunakan kitab suci demi kemalasannya di dalam bekerja. Ya, oke, jadi prinsip kecukupan. Sama-sama kita akan apa saudaraku? Prinsip kecukupan, ya. Ini kita mesti pegang, dan sebenarnya dalam dirimu sudah ada kok. Ya, tinggal nanti ketika ada bahaya, ada godaan, itu pasti muncul di hatimu. Dan taatlah sama pimpinan Roh Kudus ketika itu dimunculkan. Amin. Oke, prinsip yang kedua saudaraku adalah prinsip kepemilikan. Sama-sama kita katakan apa saudaraku? Prinsip kepemilikan. Nah, firman Tuhan ngomong apa? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saudaraku, memang ini adalah kutipan dari kitab Ayub ya. Kitab Ayub, saudaraku. Aku lahir, aku nggak bawa apa-apa. Aku mati juga aku nggak bawa apa-apa. Nah, ini bahaya saudaraku kalau kita sekedar hanya mencermati ayat secara literal. Waduh, ayat ini mengajarkan yang namanya fatalism. Kita nggak berdaya dengan yang namanya kematian. Uang itu sifatnya fana. Jadi suatu tak kala kita hanya memandang cara pandang dari sudut fatalism, maka uang itu adalah sesuatu yang kita anggap ya nggak bisa apa-apa, nggak berdaya begitu. Enggak, saudaraku. Ayat ini tidak sedang mengajarkan fatalism. Bahwa segala sesuatu itu tidak menjadi arti kalau seseorang itu mati. Bukan itu artinya. Ayat ini aku menegaskan kepada kita ini waktu lahir kita nggak bawa apa-apa. Betul nggak saudara? Tiba-tiba masih waktu kecil kita dapat uang, SD, SMP, kuliah, kerja, lalu dapat kita rumah, lalu dapat uang, kita kasih perpuluhan, kita kasih persembahan, kita bisa makan di sana dan di sini, saudaraku. Ini sebenarnya bukan bicara fatalism. Tapi ini berbicara tentang kepemilikan. Yang memiliki uang itu siapa, saudaraku? Halo? Yang memiliki harta itu siapa? Uang. Uang lagi. Yang memiliki harta itu adalah Tuhan. Jadi saudaraku, kita tuh datang ke dalam dunia nggak bawa apa-apa. Nih Tuhan percayakan nih ya. Kamu kerja dengan sungguh-sungguh, baik-baik dan sebagainya. Gitu loh. Nanti ketika kita meninggal, saudaraku, Tuhan akan percayakan uang yang sudah kelola. Nih, aku berikan kepada anakmu. Nah, ini prinsip kepemilikan ini penting sekali, saudaraku. Sebab banyak orang Kristen, tak kala dia memahami akan hal ini, dia pasti bisa menghargai uang sekecil apapun. Ayo, siapa di sini yang suka taruh uang 500 sembarangan? Uang cecengan sembarangan, ditaruh di asbak, ditaruh di mana? Ditaruh di meja, begitu. Ini cuma uang 500, 1000 gitu ya. Tapi kalau uang cepeceng, dipegang banget aku cepeceng. Ditaruh di dompet aku. Tempat yang khusus, ini cepeceng 100.000. Yang gope-gopean, yang ceceng-cecengan, terserahlah. Jatuh pun nggak diangkat sudah, cuma 500. Saya pengen tanya mas saudara, 500 uang bukan? Saya pengen tanya nih, saudara coba jawab yang baik-baik. 500 itu uang atau bukan? Oke, yang lebih kecil lagi. Cepean, 100-an, itu uang atau bukan? Oke, 100.000, uang atau bukan? Kalau uang itu milik Tuhan, saya pengen tanya, 100 perak itu milik Tuhan juga bukan? Halo? Jangan sembarangan, saudara. Ya. Ya. Jangan sembarangan. Ya. Uang 100 perak pun itu adalah milik Tuhan yang kita mesti hargai. Nah, ini kebanyakan penyakitnya orang kaya nih. Siapa di sini yang kaya angkat tangan? Nggak mau ngaku lah. Ya, ini penyakitnya orang kaya, saudara. Iya, yang cepean, yang gopean, waduh nggak diperhatiin deh. Ini hanya milik untuk pengemis.
tukang minta-minta. Janganlah saudara. Ya, jangan kita punya pikiran kayak begitu. Jadi saudara, itu adalah prinsip kepemilikan. Tuhan yang memiliki uang itu kok. Artinya ketika saya diberikan uang, itu Tuhan mempercayakan itu kepada saya. Kenapa sih saya mesti mengambil alih? Kenapa saya harus memaksa sesuatu yang bukan bagian saya, yang dari Tuhan? Adalah sesuatu yang sangat berbahaya kalau kita coba berusaha memaksa dan mengambil alih yang bukan Tuhan percayakan kepada kita. Itu yang berbahaya, saudara. Maka kita akan gunakan segala cara. Saya ulangi lagi, kita akan gunakan segala cara untuk kita bisa mendapatkan uang sebanyak mungkin. So, selama kita berkata uang adalah milik Tuhan, dan kita itu hanya sebagai pengguna, sebagai pengelola, aman hidup Anda. Anda boleh ada uang sebanyak mungkin, dan uang itu tidak akan menghancurkan keluargamu. Uang itu tidak akan menghancurkan masa depanmu. Uang itu tidak akan menjadi berhala dalam hidupmu. Engkau akan aman. Ya, oke, itu adalah prinsip kepemilikan. Yang ketiga, saudaraku, adalah prinsip manusia Allah. Sama-sama kita kenapa, saudaraku? Prinsip manusia Allah yang ketiga. Nah, ini menarik sekali, saudaraku, di dalam ayat ini, ya, ada kata manusia Allah. Dan ini adalah satu-satunya kata manusia Allah. Itu ho anthrope theo. Itu hanya satu-satunya ada di dalam ayat ini. Dan ini dikenakan kepada satu orang yang bernama Timotius. Jadi bukan dalam bentuk jamak. Tapi dalam bentuk satu orang, itu Timotius. Ketika Paulus ngomong panjang lebar ya kepada jemaat secara umum tadi itu ya. Tentang cukuplah, kepemilikan, itu kepada semua orang dalam bentuk jamak. Tapi heran, ketika bagian ini, saudaraku, langsung Paulus nunjuk, hai Timotius. Hai Timotius tuh. Dia satu orang. Kok cuma Timotius aja sih? Kok nggak semua orang sih? Kok cuma hanya pemimpin gereja sih yang ditunjuk begitu loh? Saudaraku, kita belajar apa di sini, saudara? Kalau jemaat mau bebas dari ikatan uang, itu harus dimulai dari pemimpin utamanya. Ibadah itu bukan untuk saudara cari uang. Ibadah itu bukan sekedar untuk saudara memperkaya dirimu. Karena Timotius itu dipercaya sebagai seorang gembala di Efesus. Ngomong kepada Timotius. Dan Timotius adalah bagian penatua. Artinya begini, bukan sekedar satu orang, tapi siapalah nama yang jadi penatua. Mau dia itu gembala sidang, mau dia itu adalah termasuk saya yang berbicara di sini. Pokoknya yang namanya penatua lah. Orang yang dewasa rohani yang dipercaya dalam sebuah kepemimpinan. Dengarkan baik-baik. Segala sesuatu dimulai dari atas turun ke bawah. Kalau atasnya rusak, pasti bawahnya juga rusak. Mulailah dari para pemimpin bagaimana Anda menjadi teladan di dalam mengelola uang dengan baik. Saudara, belakangan ini gereja kami itu keuangan itu berdarah-darah. Bukan karena kami salah mengelola, tapi karena memang situasi ekonomi yang sangat berat. Sehingga dana SOS kami untuk gereja itu betul-betul habis, saudara. Lalu apa yang saya lakukan? Saya menerapkan ayat ini, saudara. Saya bilang sama pemimpin gereja, jangan berikan kepada saya persembahan kasih sampai dana ini, SOS ini menjadi sehat. Dan saya bersedia untuk mengembalikan semua persembahan kasih tiap bulan yang saya terima dari gereja itu. Saya kembalikan, saudara. Karena saya tahu ini tubuh Kristus lagi sedang menderita. Masa saya enak-enakan aja sih? Ketika tubuh Kristus lagi sedang kayanya, jayanya, waduh saya itu diberkati dengan luar biasa. Masa lagi sedang susah saya tinggalkan? Ya tidak mungkin lah, saudara. Tidak mungkin. Saya kasih contoh ini, saudaraku, langsung jemaat minta jadi ketika melihat, waduh gembala sidang mengembalikan lagi. Akhirnya jemaat juga ikut menderita semua. Ada yang kasih, ada yang kasih. Puji Tuhan. Ya, seperti itu, saudaraku. Jangan, kita sebagai pemimpin harus jadi contoh gitu loh.
So, aku menarik begini Saudaraku ya. Ini kata manusia Allah, itu di dalam bahasa Ibraninya, itu Elohim is. Elohim is itu Saudaraku, itu mempunyai arti seseorang yang mempunyai hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Yang berani berjalan sendiri dan berkorban karena hidup dengan Allah. Itu Elohim is. Elohim is itu saudara bisa tahu siapa orang dalam perjanjian lama. Misalnya Elisa, Elia, Musa, Daud. Itu seringkali dikenakan sebagai abdinya Allah. Jadi kalau perjanjian lama itu diterjemahkan abdi Allah. Ada seorang penafsir yang bernama John Gill. Dia bilang begini, not only by creation, as every man is, nor merely by special grace, as everyone is. That is chosen of God, redeemed by Christ, and regenerate and sanctified by the Spirit. But by his peculiar office as an evangelist and ministry of the word, being qualified for and devoted to and employed in the service of God. Jadi ayat ini aku bukan berbicara tentang orang yang levelnya cuma hanya, aku tahu aku hidup dalam anugerah. Aku sudah dikuduskan. Aku sudah mendapat kasih karunia begitu besar. Aku kalau level kita di situ, aku ya itu level awal aku. Memang orang Kristen awal itu butuh yang namanya kasih karunia, memahami tentang keselamatan yang sepenuhnya ada di dalam Kristus yang tidak akan pernah hilang. Tapi jangan di situ terus. Kita harus bertumbuh menjadi orang Kristen yang spesial, yang berani berjalan bersama dengan Allah, menjadi pemimpin. Saya berharap setiap kita semua di sini harus bertumbuh, kelak menjadi pemimpin. Dan ketika saudara menjadi pemimpin, saudara adalah orang yang istimewa, yang berani berjalan bersama Allah walaupun Anda ditinggalkan. Walaupun Anda harus banyak berkorban, Anda berani berjalan bersama dengan Allah. Nggak takut miskin kalau ditinggalkan oleh orang. Juga nggak takut kaya kalau orang memberikan dia, dipercayakan dengan kekayaan. Saudara, jadi begini. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Saudara, perhatikan, jati dirimu adalah manusia Allah, abdinya Allah. Dan yang menarik begini, saudaraku, kalau kita membaca kalimat ini, dikatakan begini, jauhilah semuanya itu, kejarlah. Jadi ada kata jauhilah dan kejarlah. Ini adalah double imperatif. Ya, itu kata jauhilah dipakai kata PUG dan kejarlah. Dioke, itu double imperatif. Jadi bukan infinitif. Bukan sekedar, ya ikutin aja deh, bukan. Tapi ini imperatif, artinya kalau imperatif itu adalah sesuatu yang sangat serius. Kenapa serius? Karena ada kondisi bahaya. Saya ulangi lagi, karena ada kondisi bahaya. Jadi kalau kita tidak mentaati double imperatif ini, saudaraku, hidupmu akan hancur. Double imperatif artinya apa? Dua-duanya mesti dilakukan, nggak boleh salah satunya. Kalau sudah hanya, ya saya menjauhilah, ya menjauhi semuanya itu, menjauhi cinta uang tadi itu ayat yang ke-10 tadi itu, menjauhi cinta uang, saudara. Lalu Anda nggak kejar, Anda kena dengan yang disebut dengan apa tuh ya? Passiveness of sin, dosa pasif. Anda ya saya setuju. Saya nggak boleh cinta uang, ya sudah. So what setelah itu? Itu sama dengan si Adam tuh. Dikasih firman, jangan makan buah ini. Itu perintah, jangan makan buah ini. Aku kasih kamu buah begitu banyak, satu ini kamu jangan makan. Tapi ketika istrinya digoda, dia diam aja. Kan dia nggak lakukan. Tapi dia diam aja. Diam saja itu adalah dosa juga. Sama-sama ngomong. 1, 2, 3. Diam saja itu juga dosa. Memang kamu nggak terjerat dalam cinta uang. Tapi diam saja nggak ada gunanya juga.
Tuh akhirnya jatuh juga tuh si Adam dan Hawa. Makanya jangan sekedar pasif, tapi juga harus aktif. Ya bukan sekedar pasif, tapi aktif. Sama-sama kita katakan, bukan sekedar pasif, tapi juga aktif. Apa yang kita mesti aktif? Apa yang kita mesti kejar? Bukan uang. Bukan. Yang kita mesti kejar sebagai prioritas utama itu adalah karakter. Sama-sama katakan, apa saudaraku? Karakter. Itu dimulai dari kata keadilan. Dikaisone itu artinya karakter. So, kalau Anda punya kekayaan sehebat apapun, kalau Anda nggak punya karakter, Anda akan digilas dengan kekayaanmu sendiri. Akan dihancurkan dengan kekayaanmu sendiri. Dengan kekayaanmu, kau bisa mencapai sebuah posisi yang terhormat dimanapun. Tapi kalau kau nggak punya karakter, satu saat kau akan gampang dibuang oleh siapapun. Ini prinsip yang saudara mesti pegang. Bahwa ada yang lebih penting dari sekedar menjadi kaya. Dari sekedar mempunyai uang. Karaktermu gimana? Saya berdoa saudaraku. Setiap kita di tempat ini, saya minta demi nama Yesus. Jangan jadi orang Kristen yang pasif. Tapi kejarlah karakter itu. Sehingga kalau Anda punya karakter, Anda sekaya apapun aman. Kekayaanmu tuh gak akan merusak hidupmu. Karena dijaga, dibentengi oleh karakter itu sendiri. Ini 3 hal yang sangat penting. Pertanyaan terakhir, yang klimaksnya saudara. Pusing nih kita nih ya. Aduh, kayaknya ini sulit sekali. Pertanyaan saya begini, kenapa engkau sulit? Kenapa engkau sulit? Satu kali saya ketemu sama seorang gembala, saudara. Yang hanya dalam waktu singkat, kalau nggak salah itu sekitar 5 tahun, saudara, jemaatnya tiba-tiba jadi 24.000 dalam 5 tahun. Saya kan penasaran, saudara. Kok bisa ya? Saya tanya sama dia, saya diskusi. Ya saya pengen belajar dari kamu. Ya dia bilang Pak Hengki, ada 3 sebenarnya yang harus jadi fokus kita terhadap jemaat. Karena ini ada merupakan kehidupan sehari-hari. Dia bilang begini, ajarkan tentang keuangan. Karena setiap orang berkaitan dengan uang. Yang kedua, ajarkan tentang keluarga. Karena siapapun di sini punya keluarga. Yang ketiga, ajarkan tentang dogma. Karena ajaran-ajaran sesat lagi sedang berkeliaran. 3 ini. Ajarkan itu kepada jemaat. Karena itu adalah kebutuhan setiap jemaat. Saya kaget, saudara. Setelah itu, terima kasih Pak ya, saya bikin pemuritan di gereja kami. Jadi ada pemuritan keuangan, kami bekerja sama dengan Crown Financial Ministry. Ya untuk memuridkan jemaat, memiliki prinsip-prinsip yang benar di dalam mengelola keuangan. Kami memuridkan jemaat di dalam bidang keluarga. Ya ada father connection, ya ada pria maksimal, ada wanita bijak. Ada yang youth-nya love, sex, and lasting relation. Itu kami ajarkan, saudara. Karena itu kebutuhan sehari-hari. Ini kalau nggak dipenuhi, hancur itu gereja, saudara. Ya, jadi saudara itu. Jadi, kenapa itu penting, saudara ya? Kenapa kita nggak bisa, saudara? Nah ini dia, saya ingin mulai langsung loncat ke ayat 3-nya. Saya ayat 3 sengaja saya tidak bahas secara eksposisi teratur. Tapi saya tempatkan ini di terakhir, karena ini puncaknya, saudara. Kau tidak akan pernah memiliki yang namanya prinsip atau cara pandang berpikir tentang cukuplah kepemilikan dan kemudian manusia Allah. Kalau pengajarannya nggak beres. Dan kalau tidak diajarkan. Hanya sekedar khotbah dan tidak dimuridkan. Khotbah sama pemuritan 2 hal yang berbeda. Khotbah adalah bagian dari pemuritan. Tapi pemuritan bukan sekedar khotbah. Pemuritan lebih dalam dari sekedar khotbah. Jadi begini saudara, tanamkan pengajaran itu, logos, patos, dan etos. Logos itu apa saudaraku? Ilmu, pikiran, teori, itu. Jangan berhenti di situ.
mempengaruhi patos, motivasi, semangat, roh yang bernyala-nyala. Setelah itu mempengaruhi etos, gaya hidup yang indah, menjadi saksi Kristus. Jadi harus mulai dari mana? Logos, kemudian turun ke hati. Patos, kemudian keluar. Jadi sebuah etos. Kalau nggak ada logosnya, bahaya saudara. Bahaya, karena tiap kita pasti punya uang kan. Loh sekarang bagaimana kita mengelola keuangan itu? Berdasarkan logosnya siapa? Berdasarkan ilmunya siapa? Apakah ilmu papaku? Dulu yang waktu cari uang gimana? Oh aku ngikutin nih papaku. Jadi ilmunya siapa? Ilmu papanya. Hari ini aku banyak pernikahan itu aku ya. Aduh udah 40 menit. Hari ini aku banyak pernikahan ini saudara. Itu kenapa pasangan nikah itu rusak saudaraku? Karena dia hanya mengikuti pola dari orang tuanya. Dulu menikah gimana caranya? Oh begitu ya, begitu. Mengikuti saudaraku. Logosnya di situ. Akibatnya apa? Menimbulkan yang namanya patos, semangat. Jadi kalau ada masalah, cerai aja. Papa mamaku juga begitu kok. Kemudian bisa menghasilkan sebuah etos? Nggak bisa. Ini keluarga macam apa gitu. Katanya orang Kristen, tapi kok cerai? Misalnya gitu loh saudara. Jadi nggak memberikan sebuah dampak kesaksian yang bagus. Mulailah dari yang namanya logos. Katakan sama-sama saudaraku, logos. Logosnya siapa? Perkataan Tuhan kita, Yesus. Saudara, dalam seluruh Injil, saudara, pengajaran yang terbanyak yang Yesus berikan, bukan soal dogma, tapi dalam soal keuangan. Itu terbanyak. Oke. Saya ingin tutup khotbah saya, saudaraku, dengan apa yang dikatakan oleh John Gill, tapi saya coba terjemahkan secara bebas. Karena bahasa John Gill itu sangat sulit bahasa Inggrisnya, karena itu terjemahan Inggris kuno, saudara. Ya. John Gill ini seorang baptis, tapi dia juga seorang reform. Ya, dia bilang begini, saudaraku. Ajaran sehat dalam Kristus harus disuarakan di setiap kesempatan. Ajaran yang diurapi oleh Roh Kudus, yang fokus pada Injil Kristus, bukan Injil legalistik atau Injil antinomian. Melalui Injil Kristus semua doktrin tentang anugerah dan kebenaran Allah hadir dan mempengaruhi orang percaya untuk berubah. Ajaran tentang Kristus yang menjadi inti dari semua ajaran yang terkait tentang pribadinya, jabatannya, kasih karunia-Nya, pembenarannya, pengorbanannya, dan kepuasannya tentang apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Christ-centered church. Paulus bilang begini dalam Kolose 1 ayat 28-29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan di dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan, yang kupergumulkan, yang kuperjuangkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi pemimpin di sini harus Christ-centered. Kalau enggak, rusak ini gereja. Ajaran Kristus mesti ditanamkan ke dalam jemaat. Nah ini menarik saudaraku ya, Injil legalistik, simple aja. Kalau misalnya keuangan, Injil legalistik itu apa saudaraku? Saudaraku saya dulu nih ya, aduh kadang-kadang pengen tergoda gitu loh ngomong. Kalau kamu gak kasih perpuluhan, terkutuklah kamu. Belalang akan makan perusahaan kamu, jadi miskin kamu, tahu rasa. Kalau kamu mau diberkati, kasih perpuluhan. Itu Injil legalistik. Nah, hati-hati ya kalau ada pembicara hamba Tuhan yang ngomong begini. Mau diberkati? Amin. Kasih perpuluhan. Kalau kamu gak kasih perpuluhan, belalang akan makan perusahaanmu. Takutlah orang saudara. Apalagi yang bicara itu pembicara yang nomor 1. Wah saya emang gak peduli saudara. Nomor 1 itu musik kitab suci. Musik Kristus. Itu nomor 1 saudara. Bodoh amat. Kalau saya sih. Ya itu saudara, itu legalistik tuh. Nah ini legalistik lawannya apa saudaraku? Antinomian, ini juga gak benar Injil antinomian, itu anti dan nomos. Jadi nomos itu hukum. Ini kebalikannya, orang liberal, orang sebebas-bebasnya. Ya, yang penting kau diselamatkan,
Mau kasih uang cepek, mau kasih uang ceban, ya nggak kasih pun juga nggak apa-apa, nggak ada masalah buat saya. Ini dua Injil yang akan merusak tatanan keuangan yang sehat. Saudara. Kita mesti pegang Injil Kristus. Suatu tak kalah saya memberi, kenapa saya memberi? Karena saya sudah menerima berkat yang sempurna dalam Yesus. Dan berkat yang sempurna itu yang memotivasi saya untuk saya memberi. Kalau Tuhan sudah kasih saya berkat yang sempurna, masa cepeceng saya pertanyakan sih? Masa 10 juta saya pertanyakan sih? Orang Yesus telah mati bagiku loh. Jadi aku memberi karena Yesus telah mati bagiku. Bukan karena takut dikutuk. Bukan karena sembarangan. Tapi aku sadar ketika aku memandang salib. Yesus, kau telah menebusku. Hidupku adalah milikmu. Uangku, hartaku, semuanya adalah milikmu. Mau beri 1 juta, 100 juta, 1 miliar. Kalau Anda punya pikiran Kristus, kecil. Kau tidak akan pernah mengeluh. Dan kau tidak akan pernah sembarangan. Milikilah pikiran Kristus. Tanamkan itu Bu Gembala di jemaat ini. Gereja ini harus menjadi gereja Christ-centered teaching or disciple. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa.